Shalom dan selamat pagi bagi setiap anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan yang sedang mendengarkan video renungan pagi dan doa pagi ini, di mana melalui channel ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan setiap hari. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan melalui doa pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, saya akan berdoa bagi renungan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat kesempatan yang Tuhan beri untuk kami dikuatkan lagi, diteguhkan lagi, dihiburkan lagi, diterangi lagi oleh firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap anak-anak-Mu, biar mereka diberkati melalui firman-Mu hari ini. Dan hamba juga akan berdoa bagi mereka sehingga mereka dikuatkan, diteguhkan dalam mereka menjalani segala aktivitas mereka sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita dan pekerjaan kita di sepanjang hari ini, adalah dari Mazmur pasal yang ke-25 ayat 12 sampai ayat yang ke-14, di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita belajar bersama melalui teks firman Tuhan ini saudara adalah topik tentang upah hidup takut akan Tuhan. Saudara, di dalam Alkitab begitu banyak kali firman Allah menegaskan bahwa umat-umatnya harus hidup takut akan Dia. Firman Allah menuntut supaya umat-umatnya hidup takut akan Dia. Satu kali ada orang yang mengomentari topik renungan atau video renungan di dalam channel ini saudara. Mereka berkata, untuk apa takut akan Tuhan? Tuhan itu tidak perlu ditakuti. Dengar saudara, firman Allah yang menegaskan bahwa kita harus hidup takut akan Dia. Firman Allah yang menuntut kita untuk hidup takut akan Dia. Nah, hanya persepsi kita harus benar. Takut akan Tuhan itu maksudnya apa? Takut akan Tuhan itu maksudnya bukan berarti kita takut dan lari daripada Tuhan. Makin kita takut akan Tuhan, harusnya kita makin dekat kepada Tuhan. Karena takut, kalau bagi saya, takut akan Tuhan itu adalah takut melakukan dosa. Takut akan Tuhan itu adalah hidup melakukan kehendak Tuhan, keinginan Tuhan. Itulah takut akan Tuhan. Ada begitu banyak umat-umat Tuhan yang setia beribadah tapi tidak benar-benar takut akan Tuhan. Takut akan pendeta, iya. Takut akan teman segereja, iya. Atau segan, bisa dibilang segan. Atau lebih menghargai pendeta daripada Tuhan, itu banyak. Contohnya satu kali saudara, saya menekankan kepada para pelayan-pelayan di gereja saya bahwa tubuh kita ini adalah baiknya Tuhan. Maka kita harus jaga kesehatannya, kita jaga supaya tubuh kita sehat dan kita bisa maksimal melayani Tuhan. Jadi saya berkata, kalau saudara adalah anak-anak Tuhan, maka saudara tidak akan merokok. Dan saya menegaskan bahwa pelayan-pelayan itu apalagi. Dan kemudian ada seorang anak Tuhan yang saya libatkan untuk pelayanan saudara. Lalu kemudian melalui pemuritan dan akhirnya dia terlibat pelayanan karena dia berkata dia sudah bebas dari rokok. Tetapi ternyata satu kali saya datang kunjungan ke rumahnya. Waktu itu kalau tidak salah dalam event tahun baruan saudara, kami mau datang berkunjung ke rumahnya. Betapa kagetnya saya ketika saya datang dari jauh, saya sudah melihat dia sedang menjemur sesuatu di depan rumahnya sambil merokok. Waktu itu saya serba salah. Kalau saya tegur, mungkin dia tidak akan berani lagi ke gereja pun. Kalau saya tidak tegur, dia hidup dalam kemunafikan. Jadi waktu itu aku datang dan tiba-tiba dia melihat saya. Saya dari tadi sebenarnya sudah melihat dia. Ketika dia melihat saya saudara, dia langsung sembunyikan rokoknya di bawah kain. Bayangkan apa yang akan terjadi. Dia bisa terbakar saudara.
Jadi kenapa dia sembunyikan? Padahal dari tadi saya sudah tahu, dia pikir saya tidak tahu. Kenapa? Dia lebih takut lihat saya, dia lebih segan, dia lebih menghormati saya daripada Tuhan. Seharusnya kalau dia lebih menghargai Tuhan, saya tidak lihat sebagai gembalanya, dia tidak akan melakukan itu karena dia pelayan Tuhan. Itu salah satu contoh, saudara, tapi masih begitu banyak kali contoh perilaku orang-orang yang hidup beribadah tapi tidak benar-benar takut akan Tuhan. Kelihatannya semua baik tapi penuh dengan kemunafikan. Kelihatannya beribadah tapi masih berdukun dan sebagainya. Itu bukti-bukti tidak hidup takut akan Tuhan. Orang yang hidup takut akan Tuhan tidak akan hidup dalam dosa. Dan orang yang hidup takut akan Tuhan akan makin dekat dan makin intim dengan Tuhan. Itu yang saya rindu kita belajar, saudara, saat ini tentang kehidupan takut akan Tuhan. Saya akan membacakan teks firman Tuhan yang menjadi dasar dari renungan kita ini, dan saya akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati saudara, pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Mazmur pasal yang ke-25, mulai ayat 12 sampai ayat 14, demikian firman Tuhan. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saudara, di dalam teks firman Tuhan ini, pemazmur yaitu Daud menegaskan, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Ini satu tawaran bahwa siapa saja yang takut akan Tuhan adalah orang yang akan mengalami janji-janji firman Tuhan. Artinya ada janji-janji yang Tuhan janjikan, persiapkan bagi orang-orang yang takut akan Dia. Dan ini juga sebenarnya jadi perenungan ketika dikatakan siapakah yang takut akan Tuhan. Bagi konteks kita hari ini, kalau itu ditawarkan, masihkah ada orang yang benar-benar hidup takut akan Tuhan? Berapa banyakkah orang yang takut akan Tuhan? Artinya siapakah orang yang takut akan Tuhan? Itu juga bagi konteks kita mengindikasikan sulitnya menemukan orang yang takut akan Dia. Tetapi saat ini, saudara, saya rindu setiap saudara yang mendengarkan renungan ini, saudara benar-benar orang yang hidup takut akan Tuhan. Dan paling tidak, kalau selama ini saudara tidak takut akan Tuhan, artinya saudara tidak benar-benar hidup melakukan kehendak Tuhan, saudara hidup bergelimang dosa. Hari ini setelah saudara mendengarkan renungan ini, mulailah ambil sikap untuk hidup takut akan Tuhan, yaitu hidup melakukan kehendak Tuhan, tidak hidup dalam dosa, sehingga saudara makin intim dan semakin dekat dengan Tuhan. Dan kalau kita hidup takut akan Tuhan, ada janji Tuhan yang akan Dia nyatakan dalam kehidupan kita. Kalau saudara hidup takut akan Tuhan, apapun yang terjadi, maka ada janji Tuhan yang akan digenapi dalam hidup saudara. Itu yang perlu kita sadar, saudara. Terkadang situasi dan keadaan kehidupan kita membuat kita tidak menjalani hidup takut akan Tuhan. Kita kadang-kadang menjalani kehidupan kita berdasarkan logika kita. Ya, logika perlu, logika penting. Tetapi apakah saudara mau mengalami janji Tuhan atau tidak? Saya mau bertanya, mana lebih baik, perjuangan saudara atau janji Tuhan digenapi dalam hidup saudara? Pasti jauh lebih baik janji Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Karena kalau saudara berjuang, dengar saudara, yang saudara perjuangkan pun, kalau saudara berhasil pun, belum tentu mendatangkan kebaikan bagi saudara. Saya sudah melihat begitu banyak orang, dia berjuang mati-matian untuk memperoleh sesuatu, setelah itu dia peroleh, itu menghancurkan hidupnya. Bayangkan, itu artinya bahwa dia berjuang untuk menghancurkan hidupnya. Tetapi kalau janji Tuhan, Tuhan tahu hari esok, Tuhan tahu masa depan, Tuhan tahu kekekalan. Artinya apa? Kalau sesuatu Dia janjikan bagi kita, itu berdasarkan kemahatauannya, dan tentu saja itu sesuatu yang terbaik bagi kita. Sekali lagi, yang kita anggap baik untuk kita peroleh hari esok, itu belum tentu benar-benar sesuatu yang baik. Tapi kalau Tuhan anggap baik bagi kita hari esok, itu pasti yang terbaik karena Dia tahu hari esok. Kita saja sebagai orang tua, saudara, kita mempersiapkan yang terbaik bagi anak-anak kita.
Sekalipun kita tidak tahu hari esok, tapi kita berpikir apa dan bagaimana melakukan yang terbaik, mempersiapkan yang terbaik bagi anak-anak kita. Apalagi Tuhan yang tahu hari esok dan berkuasa dan sanggup menyediakan apa saja yang terbaik bagi kita. Pasti Dia akan melakukan yang terbaik. Tetapi seringkali kita yang tidak percaya benar-benar bahwa Tuhan akan mempersiapkan yang terbaik bagi kita, sehingga jalan kehidupan yang kita tempuh adalah jalan kehidupan di luar dari kehendak Tuhan, adalah jalan kehidupan yang tidak benar-benar takut akan Tuhan. Dan kalau kita tidak menjalani kehidupan yang benar-benar takut akan Tuhan, wajar saudara kalau hidup kita tidak mengalami janji Tuhan. Itu sebabnya saat ini mari kita belajar apa yang akan kita alami jika kita benar-benar hidup takut akan Tuhan. Apa janji Tuhan yang akan digenapi di dalam hidup kita? Dikatakan ayat yang ke-12 tadi saudara, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Lalu janji pertama, kepadanya Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Jadi janji Tuhan yang akan digenapi yang pertama dalam kehidupan orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Saya berpikir saudara, bahwa yang paling penting dalam perjalanan hidup ini adalah jalan yang benar. Bayangkan saudara, kita hidup hanya sekali dan waktu kita hidup di dunia ini singkat. Bayangkan kalau kita hidup di jalan yang salah, makin jauh kita berjalan, makin jauh kita tersesat. Tetapi bagi orang yang takut akan Tuhan, Tuhan memberitahukan jalan yang harus dipilihnya. Artinya Tuhan menuntun orang tersebut di jalan yang benar, sehingga semakin jauh berjalan, semakin dekat kepada kehendak Tuhan. Allah sudah mempersiapkan sesuatu yang terbaik di depan. Tapi kalau kita menempuh jalan yang salah, tentu saja kita akan makin jauh dari apa yang Tuhan sudah persiapkan, janji yang Tuhan sudah persiapkan. Tapi kalau Tuhan sudah mempersiapkan hari depan yang penuh harapan, rancangan-rancangan damai sejahtera bagi kita, dan kemudian Dia arahkan kita berjalan di jalan menuju kepada rancangan tersebut, maka kita akan makin dekat kepada rancangan-rancangan Tuhan. Maka kita akan mengalami rancangan Tuhan. Itulah yang akan dialami oleh orang yang hidup takut akan Tuhan. Tuhan menuntun dia, Tuhan menunjukkan kepadanya jalan yang harus dia pilih, jalan menuju kepada kekekalan, jalan menuju kepada janji-janji Tuhan digenapi, jalan menuju kepada kehendak Tuhan digenapi di dalam hidup kita. Itu sebabnya saudara, hiduplah takut akan Tuhan, sehingga saudara akan melihat bagaimana Tuhan menuntun saudara langkah demi langkah, menunjukkan kepada saudara langkah demi langkah jalan mana yang harus saudara pilih di dalam kehidupan saudara. Itu yang pertama saudara, janji Tuhan yang akan digenapi dalam hidup orang yang takut akan Dia. Tuhan menunjukkan kepadanya jalan yang harus dia pilih menuju kepada rancangan Tuhan. Yang kedua saudara, janji Tuhan, orang itu ada di ayat 13, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Saudara, orang yang hidup takut akan Tuhan dikatakan menetap dalam kebahagiaan. Saudara tahu, saudara mengerti apa artinya menetap? Tetap di sana, di mana? Di dalam kebahagiaan. Artinya orang yang takut akan Tuhan akan mengalami kebahagiaan demi kebahagiaan di dalam kehidupannya. Ada kebahagiaan sejati yang akan dia nikmati, yang akan dia alami, yang akan dia rasakan di dalam kehidupannya. Dia menetap di dalam kebahagiaan. Saat umurnya masih muda, dia mengalami kebahagiaan. Saat dia umurnya makin berlanjut, setengah baya, dia mengalami kebahagiaan. Saat umurnya menjadi tua, di sana pun dia mengalami kebahagiaan. Itu yang banyak tidak dialami oleh manusia, saudara. Banyak orang di masa mudanya dia mengejar kebahagiaan, tapi di masa tuanya hancur-hancuran. Tetapi orang yang takut akan Tuhan, di masa mudanya dia berbahagia. Dalam perjalanan hidupnya dia berbahagia. Bahkan di masa tuanya pun dia berbahagia. Kenapa saudara? Karena firman Allah berkata bahwa orang yang takut akan Tuhan, dia menetap dalam kebahagiaan. Menetap di dalam kebahagiaan.
Dan saudara, buktinya dia akan menetap di dalam kebahagiaan. Di ayat 13 bagian B di sana dikatakan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Anak cucunya juga akan diberkati. Bahkan mereka menjadi pewaris bumi. Artinya mereka diberkati luar biasa, saudara. Bukankah itu kebahagiaan yang sejati? Kebahagiaan yang luar biasa melihat anak-anak cucu kita berhasil? Saya sering berkata, saudara, bahwa orang yang paling malang dalam hidup ini adalah di mana anak-anaknya mengalami kehancuran. Sehingga di masa tuanya dia melihat anak-anak yang ada dalam kehancuran, terikat narkoba, jadi premanisme, jadi gelandangan, hidup menyusahi orang lain. Bayangkan kalau anak saudara yang seperti itu. Dan di masa tua saudara, itu yang akan saudara hadapi, itu yang akan saudara lihat. Betapa menyedihkannya hidup yang seperti itu, saudara. Tetapi orang yang hidup takut akan Tuhan akan melihat anak cucunya diberkati, sehingga di masa tuanya pun mereka akan berbahagia karena mereka akan menyaksikan anak-anaknya diberkati. Itu sebabnya saudara, takutlah akan Tuhan. Karena kalau saudara hidup takut akan Tuhan, bukan hanya saudara diberkati dan saudara berbahagia, tetapi anak-anak saudara juga akan diberkati. Ketika saudara hidup takut akan Tuhan, dan saudara akan tetap berbahagia ketika di masa tua saudara melihat anak-anak saudara diberkati. Itu sebabnya takutlah akan Tuhan, dan ajarkan juga kepada anak-anak saudara untuk hidup takut akan Tuhan. Maka dengan demikian kita akan mengalami kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Takutlah akan Tuhan, saudara. Lalu yang ketiga, janji Tuhan bagi orang yang hidup takut akan Dia ada di ayat 14, di mana di sana dikatakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan di perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Lihat saudara, bahwa orang yang takut akan Dia, orang itu, kepada orang itu Tuhan bergaul karib. Itu yang dari tadi saya berkata bahwa orang yang takut akan Tuhan seharusnya makin dekat dengan Tuhan. Salah persepsi orang yang berkata di kolom komentar ketika mereka berkata bahwa untuk apa takut akan Tuhan, Dia Bapa yang baik, kita harus dekat dengan Dia. Iya, kita harus dekat dengan Dia. Dengan cara takut akan Tuhanlah kita akan makin dekat dengan Dia. Karena ketika kita takut akan dosa, artinya ketika kita tidak mau melakukan dosa karena kita takut akan Tuhan, takut melakukan dosa karena kita takut akan Tuhan, kita akan makin dekat dengan Tuhan. Karena janjinya yang ketiga, Tuhan bergaul karib dengan orang itu. Ketika orang itu hidup dalam takut akan Tuhan, Tuhan makin karib dengan dia, Tuhan makin dekat dengan dia, Tuhan makin intim dengan dia. Itu yang akan terjadi ketika kita hidup takut akan Tuhan. Bahkan saudara, perjanjiannya diberitahukan kepada orang tersebut. Janji-janjinya dinyatakan bagi orang tersebut ketika orang tersebut hidup takut akan Tuhan. Puji Tuhan saudara. Saya percaya setiap kita rindu supaya semakin dekat dengan Tuhan. Adakah saudara yang saat ini mengalami hidup saudara gersang? Hidup saudara terasa jauh daripada Tuhan? Dengar saudara, kalau saudara rindu semakin dekat dengan Tuhan, takutlah akan Tuhan. Bagaimana caranya takut akan Tuhan? Takutlah melakukan dosa, tapi lakukanlah kebenaran Tuhan. Maka dengan demikian Tuhan akan bergaul karib dengan saudara. Saudara semakin intim dengan Tuhan dan saudara akan mengalami janji-janji Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, di mana Daud menegaskan bahwa kepada orang yang takut akan Tuhan, kepada orang itu Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Kepada orang yang takut akan Tuhan, kepada orang itu Tuhan memberikan kebahagiaan, dan orang itu akan melihat anak cucunya pun akan berhasil. Kepada orang yang takut akan Tuhan, Tuhan bergaul karib dan Tuhan menyatakan perjanjiannya. Saat ini saudara, saya kembali mau menegaskan, hiduplah takut akan Tuhan dalam perjalanan kehidupan saudara. Apapun situasinya, apapun keadaan kehidupan saudara, tetaplah hidup takut akan Tuhan. Ketika saudara takut akan Tuhan, saudara akan mengalami janji-janji Tuhan di dalam hidup saudara, di mana Tuhan akan menuntun saudara di jalan yang benar. Perjalanan hidup kita singkat saudara. Kita hidup hanya sekali.
Jangan sampai kita berjalan di jalan yang salah dan kita gagal hidup. Hiduplah di jalan yang benar. Bagaimana supaya kita bisa hidup di jalan yang benar? Hiduplah takut akan Tuhan, karena Dia akan menuntun saudara di jalan yang benar. Dan alamilah kebahagiaan daripada Tuhan. Dan Dia akan menyatakan kebahagiaan itu ketika saudara takut akan Dia. Bahkan saudara akan melihat anak cucu saudara berhasil jika saudara takut akan Tuhan. Dan kemudian saudara, ketika kita takut akan Tuhan, kita akan mengalami kedekatan, keintiman dengan Tuhan. Dan Dia akan menyatakan janjinya bagi kita. Apapun situasi dan kondisi kehidupan saudara saat ini, hiduplah takut akan Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita hidup takut akan Tuhan. Terapkan dalam hidup saudara untuk hidup takut akan Tuhan, yaitu takut melakukan dosa, tapi rindu melakukan kebenaran. Itulah hidup takut akan Tuhan. Dan raih janji firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, sebentar lagi kita akan berdoa bersama. Namun sekali lagi, sebelumnya saya menegaskan, ambil komitmen untuk menerapkan janji firman Tuhan, untuk menerapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, dan raihlah janji firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Iman saudara sudah dibangkitkan melalui firman Tuhan. Dan tiba waktunya saat ini, sebelum saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Untuk segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap berdoa saudara. Dan saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Dan mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman, bahwa Dia Allah yang sanggup untuk menjawab kita, dan Dia peduli kepada setiap saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi ini ya Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan, sebelum mereka melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, hamba memohon supaya penyertaan-Mu nyata atas kehidupan mereka ya Tuhan. Engkau kiranya yang menyertai mereka dalam segala aktivitas mereka. Dan ketika Engkau menyertai mereka, hamba percaya ya Tuhan, Engkau akan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kiranya penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam aktivitas mereka di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup mereka. Tuhan yang menyertai, melindungi, menyertai, memberkati kehidupan anak-anak-Mu. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, biarlah damai-Mu memenuhi hati anak-anak-Mu ya Tuhan. Sukacita-Mu memenuhi hati anak-anak-Mu, karena mereka akan menjadi maksimal dalam apapun yang mereka kerjakan kalau mereka dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Itu sebabnya biarlah damai Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, hamba berdoa supaya apapun yang mereka kerjakan hari ini yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, Engkau akan mengerjakan keberhasilan oleh karena penyertaan-Mu nyata dalam kehidupan mereka. Jadikan mereka berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan, apapun yang menjadi tanggung jawab mereka. Ajar mereka dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, supaya anak-anak-Mu menjadi pribadi-pribadi yang berhasil Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hamba berdoa Tuhan kiranya memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Mereka membutuhkan hikmat untuk mereka berhasil dalam bidang pekerjaan mereka masing-masing ya Tuhan. Itu sebabnya biarlah hikmat-Mu turun atas kehidupan anak-anak-Mu. Biarlah mereka dipenuhi oleh hikmat Tuhan, sehingga hikmat Tuhanlah yang akan bekerja dalam mereka mengerjakan segala aktivitas mereka. Dalam nama Yesus, biarlah hikmat Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa supaya setiap anak-anak-Mu mereka melakukan yang terbaik di sepanjang kehidupan mereka,
dalam nama Yesus. Ketika anak-anakmu mengerjakan yang terbaik, maka engkau akan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anakmu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini hamba juga berdoa ya Tuhan, bagi profesi anak-anakmu, apapun yang menjadi profesi mereka, Engkau yang tahu, dan Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan, untuk menolong mereka, untuk memberkati mereka, dan untuk menjadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi anak-anakmu yang berprofesi sebagai buruh, Tuhan yang campur tangan dalam pekerjaan yang mereka kerjakan, dalam tanggung jawab yang mereka pikul, Tuhan yang campur tangan atas kehidupan setiap anak-anakmu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Tuhan tolong anak-anakmu ini ya Bapa. Tuhan kiranya yang menyertai mereka dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan dan tanggung jawab mereka dalam seluruh kehidupan mereka ya Tuhan. Berkati anak-anakmu yang berprofesi sebagai buruh, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang memberkati mereka dan mengangkat kehidupan mereka Bapa, dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan bagi para petani, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bekerja, Tuhan berkarya dalam kehidupan mereka, dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Bapa yang baik, Engkau memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka kerjakan, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dan satu saat bisa berbuah dan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, berkati para petani. Dalam nama Yesus, Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang menjadikan mereka berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anakmu yang berprofesi sebagai pedagang. Tuhan tolong anak-anakmu ya Tuhan, supaya apa yang mereka perjualbelikan itu bisa berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati apa yang mereka usahakan dalam bidang perdagangan mereka ya Tuhan. Tuhan campur tangan. Dalam nama Yesus, Engkau sanggup memberkati dan Engkau sanggup memberkati kehidupan mereka, sehingga derajat kehidupan mereka semakin meningkat, ekonomi mereka semakin meningkat. Berkati ya Tuhan. Tuhan tolong para pedagang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan. Dalam nama Yesus, Tuhan yang memberkati mereka. Hamba juga berdoa saat ini Tuhan, bagi anak-anakmu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Hamba berdoa, tolong anak-anakmu ya Tuhan, supaya apa yang menjadi usaha dan bisnis mereka bisa berhasil. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati anak-anakmu ya Tuhan, dalam bisnis mereka bisa berkembang, bisa maju, bisa berhasil, dan menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya memberkati segala usaha dan bisnis anak-anakmu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami yakin dan percaya, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan nyata dalam kehidupan anak-anakmu para pengusaha dan pebisnis, sehingga kehidupan mereka benar-benar akan menjadi berkat bagi banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anakmu yang berprofesi sebagai karyawan, pegawai dalam satu bidang pekerjaan. Tuhan kiranya campur tangan, memberkati anak-anakmu ini dalam apapun yang mereka kerjakan. Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus, dan biarlah dalam bidang yang mereka kerjakan akhirnya mereka dipromosikan di sana, derajat mereka diangkat di sana, status mereka diangkat di sana. Berkati anak-anakmu ya Tuhan yang berprofesi sebagai pegawai, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anakmu yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil, bahkan juga TNI, bahkan juga Polri. Dalam mereka juga menjaga keamanan bangsa ini. Dan Tuhan kiranya campur tangan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Anak-anakmu yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, Tuhan campur tangan.
nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pembelaan-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis, tenaga medis, baik dokter, bidan, dan sebagainya. Tuhan kiranya campur tangan dalam kehidupan mereka Bapa. Hamba berdoa, biarlah Tuhan memberikan kekebalan tubuh bagi mereka Bapa. Tuhan memberkati mereka dalam mereka melaksanakan segala tanggung jawab dan pekerjaan mereka dalam nama Yesus Kristus. Berkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis Tuhan. Berkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam situasi pengangguran. Tuhan kiranya tolong ya Bapa, di masa-masa sulit ini. Tuhan kiranya tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran ya Tuhan. Mereka membutuhkan kerja, pekerjaan. Biarlah Tuhan campur tangan dan membuka jalan bagi anak-anak-Mu ini, supaya dia bisa mendapatkan pekerjaan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, berikan dan nyatakan mujizat-Mu atas kehidupan mereka ya Bapa, dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiunan. Ada begitu banyak juga permohonan doa buat para pensiunan. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu ini ya Tuhan yang sudah pensiun. Mungkin ada kejenuhan bagi mereka yang hari demi hari mereka tinggal di rumah dan sebagainya. Tetapi ketika Tuhan hadir, Engkau yang bekerja dalam hidup mereka ya Tuhan, maka kami percaya Tuhan akan memberkati para pensiunan ini, sehingga kehidupan mereka semakin layak dan semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur dan kami percaya bahwa Tuhan memberkati para pensiunan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba juga khusus berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan dalam topik-topik doa yang sudah diserukan dalam video ini ya Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan dan memberkati setiap profesi mereka yang belum disebutkan. Kalau profesi itu berkenan dan sesuai dengan kehendak Tuhan, biarlah Tuhan memberkati mereka di sana. Tuhan campur tangan di sana, menjadikan mereka berhasil di sana dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ini doa hamba bagi profesi-profesi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bahkan hamba juga berdoa buat kesehatan bagi anak-anak-Mu yang mungkin sedang mengalami sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan, Tuhan kiranya mengerjakan kesehatan bagi mereka, sehingga mereka bisa bekerja secara maksimal, sehingga Tuhan bisa memberkati seluruh kehidupan mereka ketika mereka hidup dalam keadaan yang sehat ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati kesehatan anak-anak-Mu Bapa. Hamba juga berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah dan persoalan dan beban hidup yang berat. Tuhan kiranya campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan mengangkat segala masalah, persoalan dan beban mereka. Tuhan berikan jalan keluar bagi mereka atas segala masalah, persoalan dan beban kehidupan mereka. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, kehidupan anak-anak-Mu akan menjadi maksimal ketika beban-beban dan persoalan kehidupan mereka Tuhan tanggalkan, Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga mereka. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai dan tentram ya Tuhan. Karena ketika keluarga anak-anak-Mu penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka anak-anak-Mu akan menjadi maksimal dalam hidup mereka, menjadi maksimal dalam apapun yang mereka kerjakan. Itu sebabnya tolong dan berkati anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka, menjadi keluarga yang diberkati dan menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa biarlah Tuhan kiranya campur tangan dan mengerjakan keberhasilan
dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan atas hidup mereka dan jadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kita telah menaikkan doa-doa seruan kita kepada Tuhan dan kita percaya Tuhan telah mendengar segala seruan dan doa-doa kita, dan firman-Nya juga yang telah kita renungkan bersama, biarlah itu tertanam dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui renungan ini, melalui channel ini, segeralah berlangganan dengan channel ini dengan melihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui channel ini, melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, di sepanjang hari ini, lakukanlah yang terbaik dalam seluruh aspek kehidupan saudara. Maka Tuhan akan memberkati saudara dan Tuhan akan menjadikan setiap saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, kita akan akhiri renungan pagi ini. Dan mari kerjakan yang terbaik dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.